Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati hafizani wa hafizakumullahu jami'a. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini, hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat yang jatuh pada tanggal 17 November dari tahun 2023 Hijriah Miladiyah dan jatuh pada hari ke-3 dari bulan Jumadal Ula dari tahun 1445 Hijriah. Kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Wahid ibn Muhammad al-Mazru' hafizahullah ta'ala. Baik, kita mulai saja. Khatib memulai khutbahnya dengan sebuah muqaddimah atau sebuah pengingatan bagi seorang muslim, yaitu khatib mengingatkan kita dengan sebuah nikmat, bahkan nikmat yang terbesar, yaitu nikmatul Islam. Ni'matul Islam ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah memberikannya kepada seorang manusia. Oleh karena itu, seorang muslim wajib baginya bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah agar mewafatkannya dalam keadaan Islam. Falhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan juga seorang muslim memohon kepada Allah tetapan agar agama Islam itu tetap dalam hatinya. Fallahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian khatib berkata, di antara nikmat-nikmat yang agung setelah nikmat Islam ini adalah nikmatul lisan, nikmat lisan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya, yaitu untuk orang manusia, sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Dan dalam ayat yang lain firman Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, agungnya Allah, ayat-ayat kebesarannya Allah ialah penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum,
dan perbedaan lisanmu yaitu bahasamu dan alwanikum yaitu warna kulitmu. Ya, jadi ayat yang pertama walisana wa syafatain. Lisan ini mufrad dari lisan. Adapun jamaknya apa? Alsinatikum. Alsinah. Taib. Mengapa ini adalah nikmat? Kenapa ini adalah nikmat yang besar setelah Islam? Karena dengan lisan ini, dengan mudah seorang manusia bisa berbicara, seorang bisa berkomunikasi dengan yang lain, berinteraksi dengan yang lain. Bayangkan berapa kalimat yang telah diucapkan pada tahun yang lalu, atau kemarin, atau hari ini, atau siang hari ini. Banyak, sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa nikmat yang paling banyak digunakan, yang dipakai oleh manusia, yaitu nikmatul lisan. Akan tetapi sedikit yang lalai, sedikit yang bersyukur atas nikmat lisan ini. Dan nikmat ini, nikmat lisan, seperti nikmat-nikmat yang lain, bisa digunakan dalam kebaikan dan bisa digunakan dalam keburukan. Lihatlah macam-macam manusia dalam terhadap nikmat ini, nikmat lisan. Ada yang ini menyebar ilmu, dan yang lain menyebar kemaksiatan, keburukan. Yang ini memberi nasihat, dan yang lain mengomentari match sepak bola atau match-match yang lain, badminton, golf. Ini sebenarnya tidak ada manfaatnya. Bahkan ini digunakan nikmat ini dalam keburukan atau dalam hal-hal yang sia-sia, hal yang sia-sia. Ya. Karena coba kita fikir, apakah ada nikmat, ada manfaat kepada orang-orang jika seorang mengomentari match atau sesuatu yang kita bisa lihat, bolanya ke sini, ke nomor 10, pemain nomor 10, pemain nomor 11, kita bisa lihat, tidak perlu dimomentari. Mungkin manfaat satu hanya saja untuk orang yang buta, ya, yang tidak bisa lihat. Selain itu tidak ada manfaatnya. Ya, itu dia. Dan diantaranya juga seorang ada yang memperbaiki hubungan-hubungan orang lain, dan sebaliknya ada yang memutuskan hubungan-hubungannya dengan namimah, dengan ghibah, dan dengan amalan-amalan yang buruk yang lain, yang semacam itu. Dan jika kita ingin merasakan atau mengetahui harganya nikmat ini, nikmat lisan, nikmat yang agung ini, lihatlah dengan penuh perhatian satu huruf dari Al-Quran. Bagaimana dengan satu huruf seorang bisa mendapati satu pahala, hingga berapa? 10 pahala. Atau satu tasbih, tahlil, tahmid, dan zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang pada hakikatnya huruf-hurufnya sedikit, akan tetapi pahalanya banyak. Ya, ini menunjukkan bahwa harganya nikmat lisan ini adalah harga yang indah, yang besar di sisi manusia. Ya, jadi berapa banyak keuntungan yang terdapat dengan lisannya saja, dengan anggota badan yang kecil ini. Ya. Hanya saja sangat banyak dari kaum muslimin yang lalai dengan amalan lisan. Amalan lisan. Ia mungkin sekarang tidak sadar, akan tetapi nanti pada hari kiamat ia akan sadar. Ia akan melihat pada sisi kanannya dan kirinya orang-orang derajatnya tinggi karena amalan lisannya, karena berbanyak zikir, banyak salawat, banyak membaca Al-Quran.
dan derajatnya dia sendiri adalah derajat yang rendah karena ia lalai dengan amalan lisan yang sebenarnya, dia lalai dengan amalan yang sebenarnya itu adalah amalan yang paling mudah di dunia ini, amalan yang termudah masa kehidupan. Kita mengetahui bahwa macam-macam amalan ada 3. Ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan jawarih, yaitu anggota badan. Ya. Amalan hati, amalan anggota badan dulu. Amalan anggota badan itu susah. Kita semua mengetahui itu susah. Ya, dalilnya solat subuh. Ya. Banyak yang lalai solat subuh. Lalai solat subuh berjamaah di masjid, ya. Walaupun orang itu mungkin bodybuilder, ya, tetapi ia lalai karena amalan anggota badan itu susah. Adapun amalan hati itu pun susah, tidak mudah. Jangan menganggap bahwa amalan hati itu mudah. Alangkah banyaknya orang muslim yang solat tetapi tidak khusyuk. Alangkah banyaknya orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas. Ya. Orang yang solat, yang berpuasa tapi tidak ada syarat mahabbah. Ya. Dia tidak cinta amalannya. Ini semua menunjukkan bahwa amalan hati ini bukan mudah. Ya, tidak mudah. Ya. Bahkan para salaf, ulama salaf, para ulama mereka berjihad dengan hawa nafsunya agar amalannya ikhlas, amalannya tidak ada riyanya atau sum'ah. Ya. Maka bagaimana dengan kita, hal-hal kita, hal manusia yang biasa yang bukan para ulama? Ya. Adapun macam amalan yang ketiga yaitu lisan. Ya, amalan dengan lisan. Dan amalan ini adalah amalan yang mudah. Kenapa? Karena sebenarnya amalan lisan ini tidak perlu, atau bukan tidak perlu, atau amalan lisan ini sah jika mengerjakannya tanpa hati, tanpa kekhusyukan. Ya. Hal-hal manusia dalam amalan lisan ini ada 4. Ada yang mengerjakannya dengan lisan dan hati, dan ini adalah hal yang sempurna. Orang yang paling sempurna, orang yang sempurna, yaitu yang mengerjakannya dengan lisan dan hatinya. Ya. Adapun hal yang kedua, yaitu yang mengerjakannya dengan hatinya saja. Ya. Dan ini dirinci. Jika ia ada uzur, tidak mengerjakan dengan lisannya seperti orang yang bisu, maka ini tidak mengapa. Ya. Jika tidak ada uzur, maka dia rugi sendiri. Tetapi sah amalannya, ya. Amalannya sah, mengerjakannya dengan lisan saja tanpa hati. Dengan hati saja, ya. Dengan hati tanpa lisan. Adapun hal yang ketiga, yaitu yang mengerjakannya dengan lisan saja. Ya. Ini tadi kita bilang ini sah, ya. Tetapi apa? Ya, merugi, dia rugi, ya, dia meninggalkan pahala yang besar, ya. Adapun hal yang keempat yaitu apa? Yang tidak mengerjakannya baik dengan lisan maupun dengan hati. Ini adalah halul khasirin, hal-hal orang yang rugi. Taib. Kemudian ada buah manis menjaga lisan. Buah-buah manis menjaga lisan. Yang pertama, orang yang menjaga lisan dia akan mencapai hakikatnya Islam. Karena sebenarnya hakikatnya Islam itu apa? Ada pada hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-muslimu, seorang muslim adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain.
Ya. Jadi setiap orang muslim bermuhasabah diri sendiri. Saya orang muslim? Iya, saya orang muslim. Taib. Apakah saya pernah menyakiti orang lain dengan lisan atau tangan saya? Jika iya, maka Islamnya tidak sempurna, ada kekurangannya. Ya. Dan buah manis yang lain, yaitu menjaga lisan, adalah tanda keimanan. Adalah tanda keimanan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah kata yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Maka diamlah. Ya. Ya, jadi jika seorang muslim ingin bermuhasabah, lihatlah apakah ia termasuk orang yang beriman. Kita mengetahui bahwa maratibul iman, macam-macam maratibud din, macam-macam agama itu ada 3. Ada Islam, iman, dan ihsan, ya. Kalau kita ingin gambar bulat, ya, Islam itu bulat yang paling besar. Kemudian dalam bulat al-Islam ini apa? Al-iman, yaitu lebih khusus, yaitu al-iman. Kemudian dalam al-iman, bulat yang lebih kecil, yaitu al-ihsan. Ya, ini menunjukkan bahwa al-iman itu derajatnya lebih tinggi dari al-Islam, dan ihsan derajatnya lebih tinggi dari al-iman dan Islam, ya. Taib. Menjaga lisan merupakan jaminan bagi hamba Allah untuk masuk surga, Dan dalilnya dari Sahal ibn Sa'ad bahwa Rasulullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li," barang siapa yang mampu menjamin untukku, "ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannah." Barang siapa yang mampu menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku akan menjamin baginya surga. Kalimat yang mudah tetapi susah diamalkannya. Ya, jadi kita saling memohon kepada Allah agar dimudahkan amalan ini, yaitu menjaga lisan dan menjaga kemaluan kita. Kemudian khatib membawa sebuah hadis. Kenapa menjaga lisan itu merupakan jaminan bagi seorang muslim untuk surga, untuk masuk surga? Karena hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Ya. Dan pahala yang terbesar di sini adalah apa? Surga. Dan cobaan yang terbesar adalah lisan. Ya. Oleh karena itu, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Ya. Dan sebenarnya hadis ini, jika seorang menjadikan kaidah dalam kehidupannya, sebenarnya ia akan tenang. Hadis ini, jika seorang manusia atau seorang muslim memperhatikan hatinya, ya, dengar dengan hati hadis ini, ia akan tenang. Ia akan tenang. Karena kebanyakannya musibah yang seorang muslim menghadapi, mereka tidak lulus cobaannya. Ya, mereka tidak lulus. Kenapa?
Karena mereka, dalam akal mereka, dalam hati mereka adalah apa? Mereka ingin sembuh, mereka ingin dapat rezeki secara cepat-cepat, ya, tanpa sabar, tanpa apa, ya. Mereka lupa hadis ini. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, ya. Semakin besar cobaannya, pahalanya semakin besar. Ada hadis, yaitu hadis wanita yang sakit, yang memiliki penyakit apa? Ayan, epilepsi, yang dengannya dan karenanya auratnya terbuka. Wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi kesembuhan kepadaku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ti da'utu Allah an yu'afiyaki." Atau in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mau bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'utu Allah an yu'afiyaki. Dan jika engkau mau, aku pun akan berdoa kepada Allah akan menyembuhkanmu, maka aku akan berdoa. Tetapi wanita ini memilih apa? Bersabar. Bersabar kepada Allah, bersabar terhadap penyakit ini, ya. Penyakit yang sakit ini, penyakit yang sangat perih, ya. Auratnya sampai terbuka karena penyakit ini, penyakit ayan, ya. Akan tetapi ia tetap bersabar, ya. Karena wanita ini mengetahui bahwa 'idhamul jazaa'i ma 'idhamil bala'. Semakin besar cobaannya, semakin besar pahalanya, ya. Jadi seorang manusia tidak terlepas dari cobaan, ya. Oleh karena itu, jadikanlah kaidah hadis ini sebagai kaidah. Semakin besar cobaannya, pahalanya akan semakin besar. Ya, jadi sabarlah, sabar. Fasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya. Dan mungkin kalau mau ada solusi yang lain, ya, terhadap penyakit-penyakit yang terjadi bagi seorang manusia, mungkin bisa, yaitu solusi berziarah ke rumah sakit, ya, berziarah ke rumah sakit, ya. Dari situ seorang muslim bisa lihat, ya, bisa berbandingkan penyakitnya dirinya sendiri dengan penyakitnya orang-orang yang lain, ya. Dari situ dia akan sadar, oh ternyata penyakit saya itu tidak dibandingkan dengan penyakit orang lain ini, ya, ya. Itu diantara solusi, yaitu berziarah berapa pekan, setiap 2 pekan, 3 pekan, setiap bulan sekali, ya. Itu adalah manfaat bagi dirinya sendiri, ya. Ia akan sadar, ia akan bersabar juga, ya. Taib. Dan ini adalah termasuk adat, ya, adat orang-orang Arab, baik di sini maupun di negara-negara yang lain. Mereka apa? Biasanya orang-orang yang tua, mereka setiap pekan mereka berziarah, ya, ke rumah sakit, ziarah ke rumah sakit, dan ya, berziarah kepada setiap kamar dan berdoakan kepada mereka, kepada Allah untuk menyembuhkan mereka, ya. Ya, dan ini dapat manfaat untuk dirinya sendiri, ya. Dia akan sabar, dia akan sadar, dia akan bersyukur kepada Allah, dan manfaat untuk orang yang sakit pula, ya. Manfaat untuk orang yang sakit, ya. Dia akan tenang hati, ya. Dan dia akan sembuh mungkin dengan doanya dan yang lain-lain, ya. Ya. Jadi bagus jika seorang muslim menjadikan ziarah ke rumah sakit ini sebagai adat, ya, setiap pekan, setiap bulan, ya. Taib. Menjaga lisan, buah manis menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. Adalah pokok dari segala kebaikan. Hadisnya panjang, ya. Saya akan meringkaskan hadisnya. Hadis insyaallah semua sudah dengar, pernah dengar,
hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, beritahukan kepadaku amal, yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anin nar, amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta 'an 'azimin, sungguh engkau telah menanyakan perkara yang besar, wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaih, sungguhnya hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah taala untuk melakukannya. Kemudian Nabi SAW membawa amalan itu, yaitu ta'budullah la tusyrik bi syai'a, menyembah Allah, tidak bersyirik dengannya, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, membayar zakat, wa tasumu ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan menunaikan haji, ya. Kemudian Nabi SAW membawa amalan yang lebih banyak, bawakan amalan banyak, yaitu as-shaumu junnah, berpuasa dan sedekah dan salatul rajul fi jawfil lail, dan salat seorang di tengah malam. Kemudian Nabi SAW bertanya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamih, maukah engkau aku beritahukan kepadamu, wahai Mu'adz, pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam, pokok dari segala perkara adalah Islam, wa 'amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat, wa dhurwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini adalah syahidnya, dalilnya, ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli, ya, maukah engkau aku tunjukkan pokok dari itu semua, dari amalan ini semua, yaitu salat, jihad, puasa, haji, ya. Ala ukhbiruka bimilaki, dan milak ini artinya pokok atau inti dari sesuatu, dan milak bisa dibaca milak dengan mim, kasrah mim, atau dengan fathah mim, milak atau malak. Ala ukhbiruka bimilak atau bimalaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha, lantas beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini olehmu wahai Mu'adz. Milaki dzalika kulli, pokok dari amalan ini semua. Kita melihat haji, salat, puasa, jihad, pokoknya adalah menjaga lisannya. Menjaga lisannya, tahanlah lisanmu. Ya, jadi Nabi SAW menjadikan seluruh apa yang telah disebutkan itu tergantung pada penjagaan lisannya. Kenapa? Kenapa Nabi SAW menjadikan seluruh amalan ini tergantung pada penjagaan lisan? Karena orang yang dapat menjaga lisannya mampu melaksanakan amalan. Yang menjaga lisannya akan mudah baginya mengerjakan amalan-amalan yang lain. Sedangkan orang yang tidak menjaga lisannya, ya, ia akan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, ya, dan amalan-amalan yang lain menjadi berat baginya, ya. Karena banyak berbicara akan melemahkan anggota tubuh yang lain, anggota tubuh yang lainnya. Sedangkan penjagaan lisan dapat menguatkan badan seorang muslim, sehingga bantu
bisa dapat membantunya untuk beramal amalan yang lain, ya. Ya, jadi inti dari kebaikan dan keburukan itu tergantung pada lisannya, ya, ada pada lisannya, ya. Dan oleh karena itu juga inti dari kebaikan seorang muslim adalah sedikit bicara atau banyak diam, ya. Lianna man samata naja, barang siapa yang sedikit berbicara atau diam, naja, ia akan selamat. Dan ini merupakan salah satu sifat yang mulia pada para salafus salih, ya, yaitu sedikit berbicara atau banyak diam, ya. Sedikit bicara atau diam, ya. Akan tetapi yang sayangkan bahwa sifat ini, sedikit bicara atau diam, telah dilalaikan, dan sifat yang sebaliknya, yaitu banyak bicara, itu adalah sifat yang yang terpuji pada zaman ini, ya, sifat yang terpuji, ya. Seringkali kita melihat orang yang banyak berbicara, yang bicaranya fasih, ya, yang berbicara yang fasih dan banyak berbicara, seorang memuji mereka, orang-orang memuji mereka, Masya Allah, mereka bicara baik, bicaranya banyak, bisa berbicara. Adapun sebaliknya, orang yang banyak diam, sedikit bicara, oh, dia tidak bisa berbicara ini, ya, tidak memiliki dha'fus syakhsiyah, lemah karakterisme, ya, lemah karakterisnya, ya. Akan tetapi hakikatnya itu sebaliknya, ya. Sedikit bicara itu man samata naja, itu saja, man samata naja, yang banyak sedikit bicara itu maka ia akan selamat, ya. Dan sedikit sekali kita orang yang mengajarkan kita untuk diam, ya, ya, sedikit, sangat sedikit. Ada tabi'in, Iyas Al-Ijli, pernah berkata, aku berjuang melawan diriku selama 10 tahun untuk belajar diam. 10 tahun untuk belajar diam. Kenapa 10 tahun? Lama. Itu karena begitu besarnya manfaat diam ini, ya, bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang lain, ya. Ya, maka diam itu adalah suatu hal yang terbesar yang dapat membantu seorang untuk beribadah, ya. Ya. Diam atau sedikit bicara, ya. Baik. Akan tetapi ada poin yang penting, yaitu pada lidah ini itu terdapat 2 penyakit besar. Penyakit besar yang perlu kita mengetahui, bahwa penyakit yang besar ini adalah 2. Yang pertama adalah penyakit berbicara dan penyakit diam. Yang kedua adalah penyakit diam. Bagaimana itu menjadi penyakit? Orang yang diam terhadap kebenaran itu adalah setan yang bisu, ya. Begitu pula orang yang berbicara tentang kebatilan, itu adalah setan yang berbicara. Dua-duanya ini bermaksiat kepada Allah, ya. Adapun orang-orang yang ada di tengah, yang di tengah-tengah sikapnya, yaitu menahan lidahnya dari ucapan yang batil, ya, dan membiarkannya lisan yang berbicara dalam hal-hal yang bermanfaat, ini adalah orang yang benar. Ini adalah hal-hal orang yang benar, ya. Baik. Dan Imam Ibn Hibban berkata dalam kitabnya Rawdatul Uqala sebuah kalimat yang indah. Beliau berkata, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara. Hal itu karena betapa banyak orang yang mengesal karena bicara dan sedikit yang mengesal karena diam, ya. Oleh karena itu kita harus
melatihkan lisannya kita, melatihkan diri kita sendiri untuk banyak diam, jangan banyak berbicara, ya, agar selamat, ya. Taib. Buah manis yang lain, seluruh anggota badan akan lurus dan istiqamah dengan lurusnya lisan. Seluruh anggota badan akan lurus dan istiqamah dengan lurusnya lisan, ya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak Adam berada di pagi hari, "fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan," maka seluruh anggota badannya mewanti-wanti lisannya seraya berkata, "Ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamt istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Anggota tubuh selain lisan mewanti-wanti lisannya seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai lisan, karena kami hanya bergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, kami pasti istiqamah, dan sebaliknya jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang." Ya. Dan dari situ Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad beliau berkata, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla beri taufik untuk menjaga lisannya, maka penjagaannya ini terhadap lisannya menjadi sebab terjaganya anggota tubuh semuanya, ya. Jadi intinya, inti kebaikan dan keburukan itu apa? Menjaga lisan. Inti kebaikan itu menjaga lisan. Taib. Kita sudah selesai dari buah manis manusia, buah manis menjaga lisan. Sekarang kita masuk bahayanya lisan. Bahayanya lisan. Kenapa bahaya? Satu, kebanyakan dosa-dosa anak Adam ada atau datang dari lisannya. Datang dari lisannya. Kebanyakan dosa-dosa anak Adam dari lisannya. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya lisan, wahai lisan, qul khairan taghnam, uskut taslam min qabli an tandam." Wahai lidah, katakanlah yang baik, maka engkau akan beruntung, atau diamlah dari berkata yang buruk sebelum engkau akan menyesal, ya. Kemudian dia membawa hadis, bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara khataaya ibni Adam fi lisanihi." Kebanyakan dosa anak-anak Adam itu ada pada lisannya. Ada pada lisannya. Ya. Adapun bahayanya lisan yang lain, sebab kebanyakannya manusia masuk neraka itu karena lisannya. Kebanyakannya manusia masuk neraka karena lisannya, ya. Karena lisannya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu apa? Taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasan nar, tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal farj, yaitu mulut, lisan, dan al-farj yaitu kemaluan, ya. Ya, jadi patut bagi seorang muslim jika mengetahui bahwa banyaknya dosa-dosa manusia
dan banyaknya orang-orang masuk neraka adalah lisan, patut bagi seorang muslim menghindari atau menjaga lisannya dari segala keburukan. Ya. Baik. Kemudian khatib membawa hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul lail." Si fulanah ini sering melaksanakan salat di tengah malam, wa tasumun nahar, dan banyak berpuasa, wa taf'al wa tasaddaq, dia bersedekah dan berbuat baik yang lain, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi wanita ini lidahnya sering mengganggu tetangganya. Lihat, banyak solat malam, banyak berpuasa, banyak sedekah, tetapi tidak menjaga lisannya. Apa sabda Nabi SAW? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya, dan dia adalah penduduk neraka. Mungkin seorang bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya? Ia akan solat malam, ya, bersedekah, berpuasa, ada khair fiha, akan tetapi cuma salah sedikit saja, yaitu ia tidak menjaga lisannya. La, Nabi SAW menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Hiya min ahlin nar, ya, ia termasuk ahli nar, penduduk neraka. Karena kenapa? Karena intinya dari kebaikan dan keburukan adalah apa? Lisan, al-lisan. Dan sebaliknya, ada para sahabat lalu berkata, wa fulanah, dan ada wanita yang lain, tusallil maktubah, melakukan salat fardu, salat maktub, yaitu yang fardu, wa tusdiqu bi athwar, dan bersedekah dengan gandum, wala tu'dhi ahada, namun dia tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Nabi SAW bersabda, hiya min ahlil jannah, wanita ini dari penduduk surga. Bayangkan, yang pertama mengerjakan amalan-amalan sunnah, berpuasa sunnah, salat pada malam hari, pada tengah hari, berpuasa, bersedekah, dan amalan-amalan baik yang banyak, tetapi ia masuk neraka. Adapun wanita yang kedua masuk surga, tetapi amalannya sedikit. Ia hanya salat yang fardu dan bersedekah, tetapi ia masuk surga. Kenapa? Karena wanita ini menjaga lisannya, ya. Oleh dari sini kita menunjukkan bahwa amalan lisan itu atau menjaga lisan itu adalah amalan yang sangat penting. Baik. Baik, ini hadis yang terakhir, yaitu nasihat, waspadalah dan perhatikanlah dari kata-kata yang akan keluar dari mulutmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, la yulqi laha balan, namun seorang hamba ini tidak memperhatikannya. Yarfa'ullahu biha darajat, karena sebab perkataan ini yang dia tidak memperhatikannya, derajatnya akan tinggi. Wa innal 'abda, sebaliknya seorang hamba, liyatakallamu bil kalimah min sakhatillah, mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, la yulqi laha balan, namun dia tidak memperhatikannya, yahwi biha fi jahannam, dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka. Coba saya bertanya, berapa banyak kalimat yang kita
mengucapkannya tanpa perhatian. Banyak, sebenarnya banyak. Oleh karena itu seorang muslim harus bangun, harus sadar terus, ya. Apakah kalimat sebelum ia berbicara, ia harus mengetahui apakah kalimat ini akan mendatangkan keridhaan Allah atau kemurkaan Allah, ya. Dan solusinya adalah apa? Banyak diam. Solusinya banyak diam. Baik. Kemudian ada beberapa perkataan atau contoh para ulama yang selalu menjaga lisannya. Di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau berkata, di antara kalimat bijak yang terindah, di antara kata-kata yang bijak yang terindah yaitu man tala lisanahu qalla khulanahu wa man amsaka lisanahu istabqa ikhwanahu. Siapa yang panjang lisannya, banyak berbicara, maka akan sedikit temannya. Dan barang siapa yang mampu menahan lisannya, maka akan langgeng persaudaraannya, ya. Baik. Baik. Contoh yang terakhir saja, karena ada banyak nih saya membawa contoh yang terakhir, yaitu contohnya perkataannya Sufyan ibn Husain rahimahullah. Beliau berkata, aku pernah menyebutkan seseorang. Beliau berkata kepada Iyas, dia mendatangi kepada Iyas ibn Muawiyah. Beliau adalah salah satu tabi'in. Beliau berkata kepada Iyas ibn Muawiyah, aku pernah menyebutkan seseorang dengan kejelekan di hadapan Iyas bin Muawiyah. Maka beliau pun menatap wajahku dan berkata, Iyas bin Muawiyah berkata atau bertanya, aghazawta ar-Rum, apakah engkau pernah berperang melawan Romawi, orang-orang Romawi? Qultu la, aku katakan tidak. Qal fas-Sind wal-Hind wat-Turk. Beliau lanjut bertanya, apakah engkau pernah berperang melawan Sind, yaitu suatu daerah di belahan negeri Pakistan, dan Hind dan Turki, orang-orang Turki? Qultu la, aku menjawab tidak. Qala afataslamu minka ar-Rum was-Sind wal-Hind wat-Turk wa lam yaslam minka akhuka al-Muslim. Apakah engkau biarkan Romawi, orang Romawi dan Sind dan India dan Turki, engkau membiarkan mereka, sedangkan saudaramu yang Muslim ini tidak selamat darimu, ya. Qala falam a'ud ba'daha, maka aku tidak pernah mengulanginya lagi setelah itu, ya. Baik. Sampai sini selesai khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Saya akan menutupi terjemahan ini dengan perkataan sebuah syekh yang masih hidup hafizahullah ta'ala, yang Syekh Ibn Uthaymin mewasiatkan kepada para talamidatihi, para murid-muridnya, untuk mengambil ilmu darinya, yaitu Syekh siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, al-lisanu yahtaju ila dhabtin wa ila rabt, wa an la yatakallama al-insanu illa bima lahu fihi faidah wa maslahah wa la yadurru an-nas. Lisan membutuhkan ketelitian dan ikatan, dan agar jangan dia berbicara kecuali dengan apa yang mengandung faidah dan kemanfaatan baginya, dan tidak menimbulkan mudarat bagi manusia.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.